Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Intan Anggraini dengan NIM 119102031. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek materi energi dengan judul pembuatan kompor sederhana dengan menggunakan minyak jelantah. Yang pertama, landasan teori. Minyak merupakan trigliserida yang tersusun atas 3 unit asam lemak berwujud cair pada suhu kamar 25 derajat Celcius dan lebih banyak mengandung asam lemak tidak jenuh sehingga mudah mengalami oksidasi. Minyak yang berbentuk padat biasa disebut dengan lemak. Nah, minyak itu dapat bersumber dari tanaman, misalnya minyak zaitun, minyak jagung, minyak kelapa, dan juga minyak dari bunga matahari. Minyak dapat juga bersumber dari hewan, misalnya minyak ikan sarden, dan lain-lain sebagainya. Nah, minyak sayur adalah jenis minyak yang digunakan dalam pengolahan bahan pangan yang biasanya terbuat dari kelapa ataupun dari kelapa sawit. Nah, pada minyak jelantah atau waste cooking oil, minyak ini merupakan limbah dan bila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik. Nah, pemakaian minyak jelantah yang berkelanjutan dapat merusak kesehatan manusia. Untuk itu, perlu penanganan yang tepat agar limbah minyak jelantah ini dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian dari aspek kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, manfaat dari kompor sederhana dengan bahan bakar minyak jelantah ini diantaranya sangat bermanfaat bagi kita, terutama nih yang mahasiswa yang jauh dari orang tua atau merantau begitu. Nah, ketika gas LPG-nya habis ketika memasak, kita bisa menggunakan kompor sederhana dengan bahan bakar minyak jelantah ini sebagai alternatifnya. Karena selain minyak jelantahnya mudah dicari, alat dan bahan untuk pembuatannya pun sangat mudah didapat dan berada di lingkungan kita. Selanjutnya adalah kajian teori. Penggunaan minyak jelantah dalam proyek ini adalah sebagai bahan utama dalam pembuatan kompor sederhana. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, limbah dari minyak jelantah ini sering kali terbuang begitu saja. Dan untuk itu, proyek ini akan memanfaatkan minyak jelantah tersebut sebagai bahan bakar dari pembuatan kompor. Nah, minyak jelantah adalah minyak yang digunakan atau telah digoreng lebih dari 2 atau 3 kali penggorengan dan dikategorikan sebagai limbah karena dapat merusak lingkungan dan menimbulkan sejumlah penyakit. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa orang-orang yang memasak dengan mengkonsumsi makanan yang digoreng dengan minyak jelantah akan lebih beresiko mendapat tekanan darah tinggi dibanding dengan mereka yang sering mengganti minyak gorengnya untuk memasak. Nah, bila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik yang terjadi selama proses penggorengan. Jadi jelas bahwa pemakaian minyak jelantah yang berlebihan atau berkelanjutan itu dapat merusak kesehatan manusia karena mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya yaitu karsinogenik, dan akibat selanjutnya adalah dapat mengurangi kecerdasan. Nah, penggunaan minyak jelantah yang berulang kali mengandung zat radikal bebas yang bersifat karsinogenik seperti peroksida, epioksida, dan lain-lain. Pada percobaan terhadap binatang, konsumsi makanan yang kaya akan gugus peroksida dapat menimbulkan kanker usus. Minyak goreng bekas adalah minyak makan nabati yang telah digunakan untuk menggoreng dan biasanya akan dibuang setelah warna minyak berubah menjadi coklat tua. Proses pemanasan selama minyak ini digunakan itu akan merubah sifat fisika minyak ke sifat kimia minyak. Nah, pemanasan itu dapat mempercepat hidrolisis trigliserida dan meningkatkan kandungan asam lemak bebas atau FFA di dalam minyak. Kandungan FFA dan air di dalam minyak bekas berdampak negatif terhadap reaksi transestrifikasi karena metilester dan gliserol menjadi susah untuk dipisahkan. Minyak goreng bekas lebih kental dibanding dengan minyak segar disebabkan oleh pembentukan dimer dan polimer asam dan gliserol di dalam minyak goreng bekas karena pemanasan sewaktu digunakan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kompor sederhana, yang pertama ada kaleng bekas minuman, lalu ada gunting, tisu, kertas bekas, dan jika tidak ada bisa diganti dengan kertas koran.
Nah, untuk membuat tungku sederhananya, bahan yang kita gunakan ada palu, 4 buah paku, papan. Bahan yang paling penting untuk membuat kompor ini tentu saja adalah minyak jelantah. Pertama, kita gunting kalengnya. Setelah digunting, kita bersihkan dalamnya guna menghindari adanya sisa minuman yang ada. Lalu, kertas bekas kita lipat-lipat. Lalu ambil beberapa helai tisu. Di sini saya mengambil 3 helai tisu. Lalu dilipat seperti tadi, lipat kecil-kecil seperti tadi. Selanjutnya, gulungan tisu yang sudah kita buat tadi kita satukan dengan kertas bekas. Nah, kita masukkan ke dalam kaleng. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan minyak jelantah ke dalam kaleng ini. Tahap terakhir yaitu kita membuat tungku sederhana, di mana kaleng yang sudah kita isi dengan minyak jelantah kita letakkan di atas papan, lalu kita beri paku di sekelilingnya. Nah, selanjutnya kita akan menghidupkan apinya. Untuk melakukan percobaan apakah ini benar-benar bisa untuk memasak, kita akan coba memasak telur dengan menggunakan telepon ini. Prinsip kerja pada alat ini yaitu kita mengubah minyak jelantah menjadi bahan bakar. Nah, bahan bakar ini akan kita gunakan pada kompor untuk menghidupkan api. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari kompor ini. Kelebihan dari kompor ini adalah pengoperasiannya sangat mudah dan sederhana. Lalu, resiko meledak seperti apa yang kerap terjadi pada gas LPG, pada kompor ini itu tidak ada sama sekali. Nah,
Selain itu, perawatannya pun mudah, tentunya irit dan pastinya ramah lingkungan. Dan untuk kekurangannya, pastinya sudah terlihat tadi ketika saya memasak telur, di mana apinya itu sangat kecil sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dibanding dengan menggunakan gas LPG. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.